Siapa kamu? Saya pengantin yang diatur Nyonya Tua. Untuk menikah Anda, demi keberuntungan Anda, malam ini kita akan malam pertama. Yang ini terlihat bagus. Nyonya Tua memanggilnya Kirana Kartika. Membawa hoki bagi anak dan keluarga. Bagaimana perilakunya? Dia seorang yatim piatu. Sejak kecil dia diadopsi ibu angkat. Sekarang ibu angkatnya sakit parah. Bagus. Ayo. Asal kamu mengandung keturunan keluarga Wijaya, Saya pengantin perempuan yang diatur Nyonya Tua. Malam ini kita harus malam pertama. Keluar dari kamarku sekarang juga. Tidak bisa uang untuk menyelamatkan ibu saya. Mama, apa yang harus saya lakukan? Nenek, Anda memaksa saya menikah, bahkan alasan menikah demi keberuntungan. Bukankah ini hanya membuat masalah bagi saya? omong kosong. Bagaimana nenek bisa? Nenek sudah setua ini. Satu-satunya keinginan nenek adalah agar kamu memberikan cucu. Nenek, Anda baik-baik saja. Hati saya, orang lain, saya tidak akan mempertimbangkannya. Kamu sudah mencari bertahun-tahun, tidak ada kabar sama sekali. Kamu masih ingin aku, wanita tua yang sudah sekarat ini, menunggumu juga? Tapi saya, Nenek, jangan pura-pura sakit lagi. Baiklah. Ah, ini baru. Nyonya Tua, Tuan Muda sangat berbakti. Anda hanya perlu pura-pura sakit, dia akan bersedia menikah demi keberuntungan. Biarkan Adit menikahi Kirana. Menikah demi keberuntungan itu palsu. Itu yang terpenting. Kalau saya tidak memaksanya. Nyonya Tua, Jangan pura-pura. Aku tidak tahu bagaimana kau menipu nenekku, tapi aku harus mengakui kau mencapai tujuanmu. Aku bukan seperti yang kau pikirkan. Aku akan menikahimu, tapi aku tidak akan pernah mendaftarkan pernikahan denganmu. Mulai sekarang, kau tidak boleh menghubungiku sama sekali. Aku akan memberimu sejumlah uang setiap bulan sebagai bayaran. Setelah aku menemukan penyelamatku, aku akan menceraikanmu. Kalau begitu, bisakah kau memberiku bayaran 1 bulan di muka? Agar aku bisa membayar biaya pengobatan. Kenapa terburu-buru? Akan kuberikan setelah pernikahan selesai dengan lancar. Mama harus bertahan. Kirana Kartika? Zaman apa ini? Masih ada menikah demi keberuntungan. Apa kau bodoh? Tapi bukankah aku sangat butuh uang? Kalau kau butuh uang, kau bisa bilang padaku. Mana bisa kau mengorbankan dirimu sendiri seperti ini? Sudahlah, jangan bicarakan aku lagi. Ayo bicarakan dirimu. Sudah lama tidak ada kabar darimu. Apa kau sedang jatuh cinta? Apa kau tidak mengenalku? Kalau aku sedang jatuh cinta, di hatiku masih ada pria dingin yang kutemui waktu itu. Tapi aku tidak pernah tahu siapa dia. Tapi 2 hari yang lalu aku dengar dia sepertinya bernama Leng dan adalah direktur eksekutif dari suatu grup. Direktur eksekutif. Wah, kalau begitu kau... Tenang saja, aku pasti akan mencari cara untuk mengenalnya, meskipun harus menggunakan segala cara. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Sini aku lihat bajumu. Bisakah kau bantu pasangkan pita itu untukku? Wah. Apa ini? Cantik sekali. Aku coba pakai ya. Cantik sekali. Ini dari anak laki-laki yang kutolong saat tenggelam waktu itu. Dia bersikeras memberikannya padaku dan bilang akan mencariku nanti. Aduh, cepat simpan baik-baik. Kalau suamimu tahu, kau akan habis. Apa maksudnya? Kamu bodoh ya. Pria mana yang rela istrinya menyimpan kenang-kenangan dari pria lain? Tapi kita tidak punya apa-apa. Apa akan terjadi? Tentu saja. Menurutku, lebih baik serahkan padaku untuk kusimpan. Lebih baik hati-hati, jangan sampai menimbulkan masalah. Baiklah, kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula, aku sudah siap melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Benarkah, Kirana? Tuan Muda, Nyonya Tua tidak enak badan.
tidak bisa menghadiri pernikahan Anda. Aku sudah setuju menikah dengan nenek. Sampai kapan dia akan pura-pura sakit? Nana, mana pengantin priamu? Di mana dia? Pria yang akan dinikahi Kirana hari ini ternyata adalah pria yang kusukai selama bertahun-tahun. Dia Aditya Wijaya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Kirana Kartika menikah dengannya. Tunggu, Ada apa, Santi? Bagaimana kamu bisa punya Liontin Giok ini? Leontin Giok? Aku. Ini adalah yang kuberikan kepada penyelamatku dulu. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkan Liontin Giok ini? Leontin Giok? Itu milikku. Siapa sebenarnya pengantin perempuan itu? Tuan Muda Wijaya, ini. Jadi, kaulah yang menyelamatkanku waktu itu. Aku bersumpah akan menemukanmu. Sekarang aku akhirnya menemukan. Kaulah wanita yang ingin kunikahi. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Aku tidak akan menikahimu. Gadis yang selalu ingin kunikahi adalah gadis yang menyelamatkanku saat aku tenggelam. Siapa namamu? Namaku Santi Prawira. Santi Prawira. Jadi Santi, maukah kau menikahiku? Aku akan memberikan segalanya padamu. Aku bersedia. Liontin Giok ini jelas milikku, bagaimana bisa kau... Nana, sahabatku, tolonglah aku. Aditya Wijaya ini adalah pria yang selalu kusukai. Apa? Dia adalah... Tapi... Hei, Kirana Kartika, kan? Sekarang kamar rumah sakit penuh. Jika engkau tidak bisa mengumpulkan biaya operasi, kami terpaksa mengeluarkan ibumu. Aku tahu kamu paling baik padaku. Aditya, dia pria yang sudah kusukai bertahun-tahun. Kamu tahu, aku tidak akan menikah, kecuali dengannya. Kamu tidak mungkin tega melihatku sendirian, kan? Santi... Maaf, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Kirana, kita kan sahabat terbaik. Bagaimana bisa kamu tega merebut priaku? Santi, ada apa denganmu? Maaf, Santi. Aditya, Liontin Giok ini milikku. Apa? Kirana, kenapa kamu? Kamu bilang Liontin Giok ini milikmu? Kalau begitu, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi saat itu? Kamu akhirnya sadar kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah tenggelam. Ah, terima kasih. Tidak apa-apa. Karena kamu sudah baik-baik saja, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Nanti kalau kita bertemu lagi, aku akan membalas budimu. Itu hanya hal kecil, tidak perlu dipikirkan. Dulu di tepi sungai, aku menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam. Liontin Giok ini adalah pemberian darinya. Bagaimana kamu bisa mengingat kejadian saat itu dengan begitu jelas? Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku saat itu adalah kamu? Bukan begitu. Dia bohong. Aku menganggapmu sahabat terbaikku. Bagaimana bisa kau mengaku-ngaku Liontin Giokku? Santi, Liontin Giok ini jelas-jelas milikku. Bagaimana bisa... Kirana Kartika, kau benar-benar menghalalkan segala cara demi uang. Padahal, semua cerita itu kuceritakan sendiri padamu. Bagaimana bisa kau mengaku-ngaku Liontin Giokku? Bukan begitu. Kau tahu aku sudah menyukai pria ini bertahun-tahun. Sekarang aku punya kesempatan untuk bersamanya. Tega kau memisahkan kami? Tapi, Nana, kau kan sahabat terbaikku. Lagi pula, kau dan Aditya Wijaya tidak punya perasaan apa-apa. Kau juga tidak benar-benar menyukainya. Jadi biarkan dia untukku. Santi, tapi kau juga tahu, ibuku sakit parah dan sangat butuh uang. Bisa mengobati ibuku. Asal kau merestui aku dan Aditya Wijaya. Kau pasti tidak tega kehilangan sahabat baikmu ini, kan? Baiklah kalau begitu. Aku tahu kau yang terbaik. Sebenarnya ada apa ini? Liontin Giok ini milik siapa sebenarnya? Aku seharusnya tidak berbohong demi uang. Liontin Giok ini... Wanita sepertimu tidak punya harga diri demi uang. Usir dia. Kirana, Santi, maukah kau menikah denganku? Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. aku mau. Aditya, ini. Ini cincin yang sudah dipesan sebelumnya.
Mungkin tidak cocok untukmu. Tidak apa-apa. Pernikahan hari ini kita batalkan dulu. Apa? Pernikahan besar tidak boleh membuatmu kecewa. Kau pulang dulu, bereskan barang-barangmu. Pindah ke rumahku. Aku akan memilih hari baik lainnya. Nanti aku akan menjemputmu dengan megah ke keluarga Wijaya. Baiklah kalau begitu aku akan pulang sekarang untuk bereskan barang-barang. Kak Aditya? Gadis yang menyelamatkanmu di tepi sungai dulu sudah ditemukan? Ah, tidak perlu. Aku sudah menemukannya. Kau sudah tahu ya, sudah aku bilang kakak ipar perempuan Kirana sangat cocok denganmu kan? Dulu dia menyelamatkanmu. Sekarang secara kebetulan dia menikahimu. Ah, pada akhirnya kalian tetap bersama juga. Apa maksudnya Kirana menyelamatkanku? Betul, aku mendapatkannya dengan susah payah. Ternyata Kirana adalah penyelamatku. Kenapa masih sungkan denganku? Kenapa mau jadi nyonya muda keluarga Wijaya lalu mau melupakan orang? Mana mungkin? Setelah aku jadi nyonya muda keluarga Wijaya, aku masih butuh bantuanmu. Kalau tidak bayar, tunggu mati saja. Hei, tunggu sebentar. Halo? Kenapa Santi tidak mengangkat telepon? Kirana, soal uang ini masih harus menunggu lagi. Tapi Mama butuh uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Kirana, soal uang ini bukan aku tidak mau memberimu. Intinya aku belum menikah ke keluarga Wijaya sekarang. Dari mana aku dapat uang untuk memberimu? Begini saja. Kau tunggu setelah aku menikah ke keluarga Wijaya. Baru aku berikan uangnya padamu. Mama benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Santi? Saya sudah janji akan bantu carikan uang. Tapi kamu harus beri aku waktu kan? Santi? Santi? Kirana ini cepat atau lambat akan membuat masalah. Tidak bisa. Aku harus mencari cara agar dia tidak bisa lagi dengan Aditya memiliki hubungan apapun. Kak Budi, bantu aku menyingkirkannya. Setelah ini, aku akan memberimu imbalan besar. Bicara soal uang itu terlalu formal. Kapan aku tidak membantumu? Supir jalan. Santi? Santi, jangan pergi. Santi? Jangan kejar dia lagi. Dia sudah jadi nyonya muda keluarga Wijaya. Kalian sudah tidak di dunia yang sama. Kamu sangat butuh uang. Asal kamu temani kakak tidur satu malam. Apa? Bukankah kamu butuh uang? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Menyerahlah Menyerahlah padaku. Lepaskan. Pergi. Sialan, berani-beraninya memukulku. Aku tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Dasar tidak tahu diri. Siapa yang memberimu nyali anjing untuk menyentuhnya? Takut, aku di sini. Kamu Siapa kamu? Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Aditya. Jangan takut, aku di sini. Jangan takut Kirana, aku di sini. Aditya, hati-hati. Aduh, sakit sekali, bocah. Tunggu saja. Jangan kabur kalau berani. Hei, Kak Budi di kompleks perumahan Taman di Patuk Ayam. Cepat bawa anak buah ke sini. Punya bala bantuan? Silakan. Aku akan menunggu di sini. Mari kita Aditya lihat. terlalu berbahaya. Bocah, kau takut ya? Hari ini, permusuhan ini sudah dimulai. Soal gadis itu, setelah beres denganmu, aku akan menikmatinya. Kau cari mati. Lepaskan Kak Budi. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Membuat kerusuhan, kalian akan punya catatan kriminal. Hahaha. Aku sudah lapor polisi. Jika bukan untuk diri sendiri, pikirkan orang tua kalian. Hahaha. Kami semua orang jalanan, aku tidak takut padamu. Baik, aku akan melepaskanmu. Siapa yang tadi mulutnya paling kotor? Kakak ipar perempuan siapa? Ulangi lagi. Cepat pergi. Pergi apa? Mau pergi, sudah terlambat. Saudara-saudara, habisi dia. Habisi sampai mati. Bapak Wijaya, Sekretaris Pratama, saya salah. Saya tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaan. Ampuni saya, kali ini, ampuni saya. Omong kosong. Bapak Wijaya,
saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Sekarang sudah tahu takut? Sasaya, Nyonya, saya tidak akan berani lagi. Ini salah saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Ini salah saya minta maaf. dia sudah tahu kesalahannya dan ini bukan dendam kesumat. Pergi sana. Baik, saya pergi sekarang. Kak Aditya, apakah ini terlalu mudah baginya? Ada banyak hal lain. Tidak layak membuang waktu untuknya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hah, Indra. Ini adalah perjanjian pernikahan. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Tapi bukankah kau akan menikah dengan Santi Prawira? Kenapa malah? Nenekku hanya menyukaimu, jadi aku harus menikahimu. Baiklah, setelah kau tanda tangan, kau akan menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Setelah kau tanda tangan, aku akan memberimu 10 juta. Bukankah mamamu masih menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya? Baiklah, setelah tanda tangan, kamu akan jadi nyonya muda keluarga Wijaya. Hari ini kamu pindah ke rumah kami. Bagus, Indra. Kamu antar istriku pulang dulu. Aku akan kembali nanti. Baik, Kak Aditya. Kirana kamu menyelamatkanku. Aku akan membalasmu dengan kasih sayang dari Jaya Abadi. Ini rumah baruku? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku adalah nyonya muda masa depan keluarga Wijaya. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Awas saja, kalau aku memecat seseorang, orang tidak berguna. Apa yang sudah kamu lakukan? Lihat barang-barangku berantakan di mana-mana. Ayah, ada apa denganmu? Ada apa ini? Apa kamu yang menyuruh ayahku mengangkat barang seberat ini? Apa kamu tahu dia sudah sebesar ini? Aku tidak akan membiarkan seorang pelayan tidak mengangkatnya. Apa aku, sebagai nyonya, yang harus mengangkatnya? Ayahku telah melayani keluarga Wijaya dengan setia lebih dari 60 tahun, mendedikasikan seumur hidupnya untuk keluarga Wijaya. Bahkan nyonya tua pun memperlakukan ayahku dengan hormat, tapi kau malah menyuruhnya mengangkat barang seberat ini. Apa kau tidak ingin dia mati? Hanya pelayan tua kan? Apa hebatnya? Siapa sangka dia begitu tidak berguna? Kau? Sudah. Aku juga tidak apa-apa. Mari kita masuk dulu dan bicara di dalam. Hei, tunggu. Kirana Kartika. Kenapa kau di sini? Kakak ipar adalah nyonya rumah ini. Menurutmu kenapa dia ada di sini? Kakak ipar apa? Santi, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Kirana Kartika. Aku beritahu kau, nyonya rumah ini hanya bisa aku. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur dan menggoda suamiku. Aku tidak. Santi Prawira, jangan bicara sekasar itu. Kakak ipar ini Kak Aditya yang menyuruhku untuk membawanya kembali. Kau bicara omong kosong. Aditya, bagaimana mungkin dia setuju membiarkan seorang penipu tinggal di sini? Kau yang penipu. Kurang ajar, Indra Pratama. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku beritahu kau hanyalah Kak Aditya, seorang asisten pribadi di sisinya. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Sekretaris Pratama, jangan bicara lagi. Kalau begitu, aku sebaiknya pergi saja. Kakak ipar, tinggallah dengan tenang. Aku ingin lihat siapa yang berani menyuruhmu pergi hari ini. Hari ini? Siapa yang berani membiarkanmu pergi? Indra. Ya, Santi, aku dan Aditya Wijaya tidak seperti yang kamu kira. Kirana Kartika, kumohon jangan pura-pura lagi, ya. Bukankah kamu hanya ingin merebut Aditya dariku demi uang? Aku sudah berjanji padamu, setelah aku dan Aditya Wijaya menikah, aku pasti akan memberimu uang. Kenapa kamu masih terus-menerus menggangguku? Santi, tidak seperti itu. Dengarkan, biar aku jelaskan padamu. Cukup. Dengar baik-baik, Aditya Wijaya adalah pria yang kusukai. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merebutnya. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Pergi dari sini. Kak Aditya, dengar, Santi Prawira ini benar-benar tidak masuk akal. Wanita seperti ini sama sekali tidak boleh tinggal di rumah. Kirana, bukankah kita sahabat terbaik? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Santi, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kirana, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kak Aditya, kamu akhirnya kembali. Kenapa kamu membawa Kirana kembali? Aku menuangkan air untuknya.
tapi dia tidak menghargainya. Dia bahkan menumpahkan gelas dan membuatku jatuh. Lihat, tanganku terluka. Dia pulang atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Aditya, kenapa kamu begitu dingin? Apa aku melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan salah? Apa aku masih perlu mengatakannya? Apa yang aku lakukan? Santi, Apakah kamu yang mengadu domba? Apa yang kamu lakukan? Aditya, dia sengaja jatuh untuk menggodamu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. maaf. Aku yang tidak sengaja jatuh. Jangan pura-pura. Aku tahu kamu hanya ingin menggoda Aditya. Santi, jangan salah paham. Kamu adalah satu-satunya temanku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang mengkhianatimu? Lalu kenapa kamu masih sengaja jatuh tadi? Cukup. Ini adalah 10 juta yang dijanjikan kepadamu. Terima kasih banyak, saya harus bayar sekarang. Aditya, kenapa kamu membantunya? Hei, dia istriku. Kalau aku tidak membantunya, apa aku harus membantumu? Apa istri? Kirana menganggapmu teman terbaiknya. Kenapa kamu mengaku-ngaku Liontin Giok, Kirana? Liontin Giok ini jelas milikku. Apa Kirana Kartika, jalan kecil itu, sengaja memutarbalikkan fakta agar kamu salah paham padaku? Masih mau memfitnah Kirana? Baiklah, kalau begitu coba katakan di mana aku memberimu Liontin Giok itu dulu? Di tepi sungai di mana lagi? Jelaskan sungai yang mana? Di mana lokasinya? Kapan? Di mana tempatnya? Siapa saja yang ada di sana waktu itu? Ini sudah terlalu lama. Aku tidak ingat. Kurasa kamu bukan tidak ingat dengan jelas, tapi memang tidak tahu sama sekali, kan? Palsu. Ini semua palsu. Bukti sudah jelas? Kau masih berani menyangkal? Aditya, percayalah padaku. Yang kukatakan ini benar, ya? Ya, pasti Kirana Kartika. Dia ingin merebutmu dariku, jadi dia sengaja memalsukan foto-foto ini. Keadaan sudah begini. Kau masih berani keras kepala? Kalau bukan karena kau adalah Kirana Kartika, sahabat dekat perempuannya yang terbaik, mati 100 kali pun tak akan cukup bagimu. Aditya, dengarkan penjelasanku. Sekarang juga, enyah dari keluarga Wijaya. Aditya, jangan. Kau bilang akan menikahiku. Dengarkan baik-baik, aku tidak akan menikahimu, apalagi menikah denganmu. Istriku seumur hidup ini hanya bisa Kirana. Aditya. Santi Prawira? Kenapa kau belum pergi? Hei Kak Aditya, bukankah kau sudah menemukan barang ini dan kau sudah mendapatkan kembali kekasihmu? Kenapa masih berwajah murung? Tanya padahal tahu. Ku bilang ya Kak Aditya, ini salahmu. Siapa suruh kau membatalkan pernikahan di depan umum di pesta pernikahan? Wajar saja Kak Kirana takut padamu. Bocah nakal, kau tidak mau gajimu bulan ini? Hei Kak Aditya, jangan, aku salah. Hei, ku bilang ya, membujuk kakak ipar itu mudah kan? Bibi bukannya sedang di rumah sakit? Bagaimana kalau kita sekarang ke rumah sakit menjenguknya? Hei, tampan, mau kemana? Ke rumah Baik. sakit. Kirana Kartika, kau merebut priaku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Halo Paman, hei ini aku, ini Santi. Mama Kirana Kartika sedang dirawat di sana kan? Dokter, mengapa operasi ibu saya belum dimulai juga? Bukankah waktu untuk operasi yang pertama sudah lewat? Begini, apakah ini masalah uang? Jika ini masalah uang, saya bisa mengumpulkan lebih banyak jika uangnya tidak cukup. Bukan masalah uang. Ada yang memberitahu dari atas agar tidak mengoperasi ibumu. Saya juga hanya seorang karyawan biasa. Gadis kecil, coba pikirkan, apakah kamu sudah menyinggung seseorang? Saya tidak menyinggung siapapun. Sebenarnya ada apa ini? Jangan harap. Paman saya adalah direktur di rumah sakit ini. Saya sudah memberitahu mereka sebelumnya. Para dokter ini tidak akan berani mengoperasi ibumu. Santi, kamu punya koneksi seperti ini. Saat aku memohon bantuanmu dulu, mengapa kamu tidak membantuku? Aku punya koneksi seperti ini, kenapa harus digunakan untuk ibu angkatmu yang setengah mati itu? Lagi pula, apa menurutmu kamu pantas aku menggunakan koneksi seperti ini? Santi, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kita kan Ci. sahabat dekat terbaik. Kamu yang merebut pacarku, masih berani bicara tentang sahabat dekat denganku? Aku
Baiklah, aku datang hari ini hanya dengan satu tujuan. Asalkan kamu mau meninggalkan Aditya Wijaya secara sukarela, aku akan membiarkan ibumu hidup. Kalau tidak, ibumu tunggu mati saja. Kalau tidak, biarkan ibumu tunggu mati saja. Santi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Dulu, saat kamu diusir dari rumah, mamaku memperlakukanmu seperti putri kandungnya sendiri. Putri kandung? Jangan-jangan cuma mau melihatku jadi bahan tertawaan ya? Dan kamu, Kirana Kartika, terus-terusan bilang mau jadi sahabat dekatku? Bukankah hanya ingin melihatku, nona besar ini, jatuh menjadi bahan tertawaan orang biasa kan? Sudah bertahun-tahun. Bukankah kamu sudah puas melihat lelucon ini? Santi, kapan aku pernah menertawakanmu? Jangan banyak omong denganku. Kamu mau tinggalkan Aditya Wijaya atau tidak? Aku tidak bermaksud merebut Aditya darimu. Aku hanya ingin menyelamatkan hanya mamaku. ingin menyelamatkan. Cukup. Aku bukan pria yang akan mengasihanimu. Jangan sok menyedihkan. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Jangan banyak omong. Pilih antara nyawa ibumu dan Aditya Wijaya. Aku pilih mama. Aku mohon, selamatkan mamaku dulu. Begitu mudahnya kamu setuju? Apa kamu menganggapku bodoh? Santi, aku tidak sengaja. Kirana Kartika, kamu berani mendorongku? Aku beritahu kamu, ibumu itu sudah pasti mati. Segera lakukan penyelamatan. Nona Kirana, kondisi ibumu sekarang sangat kritis. Jika tidak segera diselamatkan, akan terlambat. Cepat buat keputusan ya. Cepat, cepat. Kenapa bisa begini? Santi, kumohon selamatkan mamaku. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya keluargaku lagi. Sekarang baru tahu memohon padaku, sudah terlambat. Kirana, Aditya, kenapa kamu di sini? siapa yang memberimu keberanian untuk menindas wanitaku? Aditya, dengarkan penjelasanku. Tapi aku tidak menyentuhnya, dia jatuh sendiri. Kirana, katakan, bukankah begitu? Aku baru saja jelas melihatnya. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Santi, aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku dulu. Aku akan menyetujui permintaan apapun darimu. Kirana, kamu tidak perlu memohon padanya. Bibi akan baik-baik saja. Sudah putuskan, jadi mau operasi atau tidak? Pasien hampir tidak tahan lagi. Dokter, selamatkan pasien dulu. Masalah apapun, saya yang tanggung. Menyelamatkan nyawa itu pahala besar. Apa kamu benar-benar akan membiarkannya mati? Kumohon, selamatkan ibuku. Baik. Saya akan menolong. Berhenti. Pamanku belum bicara. Siapa yang berani melakukan operasi? Tidak takut dipecat? Santi Prawira, Kirana menganggapmu teman terbaiknya. Setelah kamu memperlakukannya seperti ini, apa kamu masih manusia? Aditya, aku juga memikirkan keamanan operasi ini. Kamu. Hei Santi, Kamu harus jaga kesehatanmu baik-baik. Kamu bilang. Direktur, gawat, ada yang namanya Kirana Kartika merebut pria dari keponakan Anda. Dia sudah menindas keponakan Anda. Sekarang Nona Santi lari sambil menangis. Apa? Berani-beraninya membuat onar di wilayahku dan berani menindas keponakanku? Suruh mereka menunggu. Kami akan segera datang. Dokter, cepat operasi. Saya yang tanggung. Akan kulihat siapa yang berani mengoperasi. Direktur, Anda, kenapa Anda bisa di sini? Kalau saya tidak datang, Anda pasti sudah melanggar perintah saya untuk operasi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana saya berani melanggar perintah Anda? Kurasa kau tidak akan berani. Kau Kirana Kartika yang merebut pacar keponakanku kan? Sekarang juga pergi berlutut dan minta maaf di depan keponakanku. Kalau tidak, kau akan melihat ibumu mati di depan matamu. Direktur, saya akan minta maaf. Kumohon cepat lakukan operasi pada ibuku. Sungguh tidak bisa ditunda lagi. Kirana, hari ini aku pasti akan menyelamatkan ibumu. Dia orang rendahan yang menyalahgunakan wewenang. Tidak perlu memohon padanya. Saya menyalahgunakan wewenang? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menuduhku. Aku adalah suami Kirana Kartika. Kirana Kartika adalah istriku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu tidak bisa lagi menjadi direktur ini. Jadi kau suami Kirana Kartika? Ternyata Santi menyukaimu. Nak, aku sarankan kau jangan tidak tahu diri. Banyak sekali yang menyukai keponakanku. Aku sarankan kau cepat putus dengan Kirana Kartika ini dan jalani hidup yang baik dengan keponakanku. Dengan begitu, aku masih bisa mempertimbangkan kalian. Aku tidak akan meninggalkan Kirana. Aku sudah memutuskan dia adalah istriku seumur hidup. Tuan Muda Wijaya, kenapa? Bodoh. Kenapa lagi? Karena kau adalah istriku seumur hidup. Bocah, jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Saya direktur rumah sakit sebesar ini. Sudah bicara baik-baik, kamu tidak dengar. Sekarang jangan salahkan saya kalau saya bertindak kasar. Ayo, singkirkan semua peralatan operasi. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan ibumu. Dokter,
Dokter, jangan disingkirkan. Ibu saya masih bergantung pada peralatan itu untuk bertahan hidup. Baiklah, kalau kamu ingin menyelamatkan ibumu, segera putus dengan bocah ini, lalu berlutut dan minta maaf, baru ibumu bisa diselamatkan. Baiklah, saya setuju. Kirana, apa kamu lupa? Kita sudah menikah secara resmi. Maafkan saya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu saya. Tenang saja, ada saya di sini. Ibumu tidak akan kenapa-kenapa. Cih, bicara besar. Saya ingin lihat. Dengan saya sebagai direktur rumah sakit ini, dokter mana di rumah sakit ini yang berani melakukan operasi untuk kalian? Halo? Hubungi rumah sakit terdekat untuk saya. Datangkan dokter terbaik dari sekitar sini untuk mengobati Ibu Kirana. Cih, bocah. Jangan lupa siapa direktur rumah sakit ini. Meskipun kamu datangkan dokter dari tempat lain, memangnya kenapa? Selama saya tidak setuju, tidak ada yang bisa melakukan operasi pada ibumu. Bapak Wijaya, saya dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Kota Tirta. Saya diperintahkan untuk datang melakukan operasi. Baiklah, segera operasi. Pastikan pasien sembuh total. Siap. Terima kasih Tuan Muda Wijaya. Panggil saja aku Aditya. Aditya, Kalian semua, berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Aku direktur rumah sakit ini. Kalian semua, keluar. Sekarang saatnya kita selesaikan urusan kita tadi. Bocah nakal. Jangan kira engkau hebat hanya karena membawa beberapa dokter. Tapi di kota Tirta sebesar ini, aku pasti kenal lebih banyak orang darimu. Dengar ya, aku kenal Sekretaris Pratama dari grup Wijaya. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan memanggil Sekretaris Pratama untuk menegakkan keadilan bagiku. Kau tunggu saja. Sekretaris Pratama? Apakah itu Indra Pratama? Benar, sekarang kalian sudah takut kan? Akan kuberitahu, sudah terlambat. Meskipun sekarang kalian berlutut dan meminta maaf dengan patuh, aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian tunggu saja kemarahan Sekretaris Pratama. Oh, Sekretaris Pratama. Oh, Anda sedang sibuk, ya? Indra Pratama mengenal orang sepertimu. Dia benar-benar buta. Kamu itu siapa sih? Beraninya menghina Sekretaris Pratama? Nanti kalau Sekretaris Pratama sudah datang, habislah kau. Habis aku. Lihat saja. Apa dia berani membuatku habis. Anak muda, keadaan sudah begini masih saja sombong. Nanti kalau Sekretaris Pratama sudah datang, aku pasti akan menceritakan semua yang kalian berdua katakan. Persis seperti aslinya kepada Sekretaris Pratama. Menceritakan apa? Sekretaris Pratama, Anda akhirnya datang. Dengar, ya mereka berdua tidak hanya membuat keributan di rumah sakit kami, tapi juga menghina Anda. Hari ini, apapun yang terjadi, mereka berdua harus diberi pelajaran. Menurutku yang harus diberi pelajaran itu kamu kan? Sekretaris Pratama, ini... Kak Aditya, maafkan aku. Ini semua salahku karena salah memilih teman. Hukum saja aku. Sudahlah. Kali ini dimaafkan. Nanti buka matamu lebar-lebar. Baik Kak Aditya. Sekretaris Pratama, ini masalahnya. Menurutku yang bosan hidup itu kamu kan? Beraninya kamu menyinggung Presiden dan Nyonya Grup Wijaya? Apa? Dia Presiden Grup Wijaya? Kak Aditya, bagaimana menurutmu masalah ini harus ditangani? Kamu ingin menanganinya bagaimana? Aku ikut kalian saja. Indra, serahkan ini padamu. Baik Kak Aditya. Sekretaris Pratama, Bapak Wijaya, beri aku satu kesempatan lagi. Menurutku, rumah sakit ini tidak perlu lagi kamu kelola. Ikut aku. Sekretaris Pratama, Bapak Wijaya, aku salah. Bapak Wijaya. Aditya, terima kasih. Tak perlu berterima kasih di antara kita. Dokter, bagaimana keadaan Mama? Tenang saja, operasinya berhasil. Sekarang tinggal istirahat. Syukurlah, Mama saya akhirnya baik-baik saja. Jangan menangis. Bibi sudah baik-baik saja, kan? Terima kasih. Jika bukan karena kamu hari ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Gadis nakal, jangan menangis. Apa yang paling ingin kamu lakukan sekarang? Bisakah aku melihat Mama? Baik, aku akan menemanimu. Terima kasih banyak. Hari ini, kalau bukan karenamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Bukankah sudah aku bilang, jangan berterima kasih padaku? Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, lebih baik lakukan sesuatu yang praktis. Uang operasinya akan kukembalikan padamu. Hanya itu? Aku lupa spray di kamar belum terpasang. Aku akan memasangnya. Hanya pengecut, masih banyak waktu. Kirana, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kau dan dia hanya pernikahan kontrak. Lagi pula, dia adalah pria yang disukai Santi selama 10 tahun. Jangan sampai jatuh hati. Astaga, bagaimana Aditya Wijaya bisa tidur di ranjangku?
Halo, Kak Aditya, ada masalah. apa seorang sengaja menyebarkan foto-foto tidak senonoh Kirana? Apa sebenarnya yang terjadi? Sekarang, kami masih menyelidiki, namun bisa dipastikan foto-foto ini pasti sudah diedit pasca produksi. Pasti ada yang sengaja menjebak kakak ipar perempuan. Selidiki ini secepatnya untukku. Selain itu, gunakan uang untukku untuk menarik kembali semua foto tidak senonoh Kirana yang sudah tersebar. Kirana tidak boleh melihatnya sama sekali. Lakukan secepatnya. Aku segera pergi ke kantor. Baik, aku mengerti. Aku sudah membuat sarapan. Apa kamu mau makan? Tidak, kamu makan saja dulu. Aku pergi dulu. Bukankah ini Kirana Kartika di foto? Betul sekali. Tidak menyangka Kirana Kartika ini terlihat sangat polos. Siapa sebenarnya? Mengapa mereka menyebarkan foto-foto seperti ini untuk mencelakaiku? Halo. Kirana Kartika mau meredakan berita foto skandal ini. Kalau begitu, datanglah sendiri ke bar malam. Jangan sampai terlambat. Kak Santi, saya sudah melakukan semua yang Anda katakan, tapi foto skandal ini, kalau dilihat baik-baik, mudah sekali ketahuan, cepat atau lambat akan terbongkar. Menurut Anda, apa untungnya melakukan ini? Cih, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Nanti, ada teman saya yang akan datang. Dia pasti bisa membuat ini menjadi kenyataan. Hai Santi. Kamu pergi duluan. Terus sebarkan foto-foto itu. Saya ingin semua orang di kota ini melihat foto-foto ini. Baik. Santi, ada apa kamu? Datang terburu-buru? Andi, kamu tahu kan soal foto-foto skandal Kirana Kartika? Oh, jadi kamu yang melakukannya? Selama ini, setelah kamu putus dengan Kirana Kartika, kamu pasti tidak pernah rela kan? Bekerja sama denganku. Aku punya cara untuk membuatmu benar-benar mendapatkan Kirana Kartika. Tidak ada makan siang gratis. Katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Berbicara dengan orang cerdas memang mudah. Aku hanya butuh kamu mengambil beberapa foto Kirana Kartika yang benar-benar skandal. Itu tidak sulit kan? Sih, baik, kesepakatan. Ini dia tempatnya. Oh, sudah bangun? Andi, kok kamu? Sudah lama tidak bertemu, Kirana. Kamu yang meneleponku. Sebenarnya kamu mau apa? Tentu saja, untuk membantumu menyelesaikan masalah berita foto-foto panas itu, harus kuakui hasil PS-nya bagus juga. Lihat kulit yang mulus ini dan wajah mungil yang malu-malu ini. Dulu saat bersamaku, kau bahkan tak mau kupegang tanganmu. Sayang sekali ya. Andi Wongso, sebenarnya kamu mau apa? Haha, mau apa? Tentu saja ingin membuat semua foto ini jadi kenyataan. Kamu jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan berteriak minta tolong. Berteriak minta tolong? Haha, ini wilayahku. Siapa yang bisa engkau panggil? Nanti lebih baik simpan tenagamu untuk melayaniku di ranjang. Ah, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Ah, Jalan kecil sialan. Masih berani melawan? bagaimana ini? Bagaimana ini? Aditya Wijaya, tolong aku. Bajingan berani-beraninya kirim pesan minta tolong. Lihat saja siapa yang bisa menolongmu sekarang. Haha. Kak Aditya, sudah ketahuan. Itu preman dari bar malam yang menyebarkan foto-foto itu dari mulutnya. Kami tahu Santi Prawira ingin menjebak kakak ipar perempuan. Kakak ipar perempuan mungkin sudah ditipu ke bar malam sekarang. Apa? Kirana dalam bahaya, ikut aku. Andi Wongso, jangan macam-macam. Bagaimanapun juga, kita putus baik-baik. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini padaku? Kirana Kartika, jangan pura-pura lagi. Dulu saat kita bersama, kau tidak mengizinkanku menyentuhmu.
Bilang ingin menjaga kesucian sampai hari pernikahan. Tapi hasilnya kau menikah dengan orang lain dan sekarang foto-foto ini bocor. Tidakkah kau merasa menjijikkan? Tapi itu semua tidak penting lah. Kau akan segera jadi milikku. Tenang saja. Aku akan lembut. Pergi. Akhirnya kamu datang, aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut. Semuanya baik-baik saja. Bajingan, beraninya menyentuh wanitaku, benar-benar cari mati. Kalian ini siapa? Dan di sini kalian merusak rencana. Beraninya kalian memukulku. Kalian tahu tempat apa ini? Aku tidak peduli tempat apa ini. Beraninya menyentuh Kirana, aku tidak akan memaafkanmu. Oh, bocah. Kau cukup sombong. Kau tahu, pemilik bar ini temanku. Jika engkau tahu diri, cepat serahkan Kirana Kartika padaku, lalu berlutut dan minta maaf dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Bapak Wijaya, sepertinya mereka cukup banyak. Nanti, lindungi Kirana baik-baik. Hari ini, selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakiti Kirana. Bocah, keadaan sudah begini, masih berani membantahku. Benar-benar cari mati. Hati-hati, ya. Kirana, kalian mau apa? Lepaskan dia. Kirana, kalian mau bawa Kirana kemana? Ini bukan urusan pengawal. Berani-beraninya membuat masalah di sini. Cepat patahkan tangan mereka. Dan buang keluar. Bagaimana ini, Kak Aditya? Ini properti Budi Santoso. Telepon dia. Oke. Anak muda. Ingat, ini akibatnya jika berani melawanku. Hentikan semuanya. Hentikan. Kak Budi, kenapa kakak di sini? Ini masalah kecil, biar saya saja yang urus. Kak Budi, kenapa kakak menendang saya? Diam. Tuan Muda Wijaya. Aku serahkan ini padamu. Aku harus menyelamatkan istriku. Jika tidak beres, aku akan menuntutmu. Siap-siap. Kak Aditya, sudah ketemu? Kakak ipar perempuan dibawa ke Hotel Bintang Emas. Kak Budi, jangan gegabah. Dengarkan penjelasan. Aku tahu aku salah. Kumohon ampuni aku. Andi Wongso, mengingat kita sudah menjalankan bar ini bertahun-tahun, kali ini aku akan mengampunimu. Tapi ingat baik-baik, orang itu bukan orang yang bisa kau sakiti. Kali ini aku akan memberimu pelajaran. Kak Budi, sialan. Tidak kusangka dua bocah ini kenal Kak Budi. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Jangan kira aku takut pada kalian. Kak Andi, gadis itu sudah kukunci di kamar 307. Soal foto-foto itu, apakah kakak sendiri yang datang? Atau saya? Hehehe. Bagus, kerja bagus. Soal foto-foto, aku sendiri yang akan turun tangan. Tenang saja, engkau pasti dapat bagian. Haha, semua luka yang kudapat hari ini akan kubalaskan pada Kirana Kartika. Kirana. Maaf aku terlambat membuatmu menderita. Aditya Wijaya. Kepalaku sakit sekali. Ah, kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Mau kuantar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kamu ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa kamu menggunakan tubuhmu untuk melindungiku? Bukankah aku khawatir kamu akan diserang? Ingat ini, lain kali tidak boleh mengabaikan keselamatanmu seperti ini lagi. Aku mengerti. Jadi, kamu mengkhawatirkanku? Kamu istriku. Kalau aku tidak mengkhawatirkanmu, siapa lagi yang harus kukhawatirkan? Oh, sayang sekali. Hanya istri di atas kertas.
Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja Andi Wongso akan segera datang. Sialan, hari ini rencanaku hampir digagalkan oleh dua bocah itu. Hari ini aku harus mendapatkan foto telanjang Kirana Kartika. Setelah selesai memotret, aku pasti akan membuat Kirana Kartika merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Kalian Sudah datang. Kalian kenapa di sini? Andi Wongso kok bajingan? Ternyata semua ini perbuatanmu. Sekarang seluruh kota Tirta, siapa yang belum melihat foto-foto skandalmu? Untuk apa kau berpura-pura di depanku? Kau bohong. Semua itu palsu. Andi Wongso, sepertinya Budi Santoso si sampah itu belum memberimu pelajaran yang cukup ya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengincar Kirana? Bocah nakal. Jangan kira kau kenal Kak Budi, lalu bisa sombong di depanku. Aku tidak takut padamu. Berani merusak rencanaku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kirana, kau ingin dia diapakan? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Indra, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tenang saja Kak Aditya, serahkan padaku. Bocah, kalau berani jangan kabur. Masih menggonggong di sini? Kau tahu siapa dia? Dia adalah Aditya Wijaya dari keluarga Wijaya Kota Tirta. Aditya Wijaya? Kalau begitu Kirana Kartika bukankah? Benar sekali, Kirana Kartika adalah nyonya presiden direktur kami. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya tidak ada udang di balik batu. Aku pantas mati. Kumohon, ampuni nyawaku. Mengampunimu? Kakak ipar perempuan sudah bicara. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Orang-orang, patahkan keempat anggota tubuhnya. Lalu kirim dia ke Tanah Beku Utara. Jangan. Aduh, Aditya Wijaya, cepat turunkan aku. Jangan bergerak. Nanti ada yang lihat. Kenapa kamu baik sekali padaku? Kita kan cuma pernikahan kontrak. Lagi pula, dan reputasiku sudah... Aduh, kakak ipar perempuan, jangan khawatir lagi. Foto-foto itu, Kak Aditya sudah tahu itu hasil editan, dan dia sudah menyuruhku untuk menghancurkannya. Dasar kau banyak bicara. Terima kasih. Kalau benar-benar mau berterima kasih padaku, bagaimana kalau... Ternyata CEO berhati dingin kita yang terhormat ini bisa juga tersenyum ya. Dasar kau banyak bicara. Semua foto yang tersebar sudah kusuruh Indra untuk menghancurkannya. Mengenai opini publik di internet itu juga sudah hampir mereda. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Dan tidak perlu berterima kasih lagi padaku. Kirana, masalah ini, setelah itu aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Sebenarnya ini berhubungan dengan Santi Prawira. Kamu. Bisakah kamu mengambilkan kecap untukku? Sepertinya Kirana masih belum bisa menerimanya. Jangan hanya berdiri di sana, bantu aku mengambil sesuatu. Oh, baiklah. Kenapa asam sekali? Aku menyuruhmu mengambil kecap, kenapa kamu malah mengambil cuka? Aku tidak tahu yang mana kecap. Apa kamu tidak pernah memasak? Di rumah ada pengasuh. Bagaimana kalau kita makan di luar saja? Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Apa, Mama akan kembali? Baiklah, aku mengerti. Kirana, Ya? Mama kembali dari luar negeri, aku akan membawamu menemuinya. Ayo. Kembali ke kediaman keluarga Wijaya. Mama, aku pulang. Santi Prawira, kenapa kamu di sini? Bibi Rahayu. Cih, aku yang menyuruhnya datang. Memangnya kenapa? Mama, Kamu masih ingat punya ibu? Acara pernikahanmu yang sebesar itu, kenapa tidak memberitahuku duluan? Mama sibuk sekali di luar negeri, jadi tidak perlu repot-repot memikirkan urusanku. Ini istriku, Kirana. Mama... Jangan panggil aku Mama. Kapan aku mengakui kamu sebagai menantu perempuan? Sudahlah, mungkin aku pergi saja. Mama, aku tidak peduli apapun yang Mama pikirkan. Seumur hidupku, aku hanya akan memilih Kirana Kartika. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun.
Bibi Rahayu, kalau begitu saya sebaiknya pergi. Jangan pergi. Kaulah menantu perempuan yang kuakui. Bibi Rahayu akan memberimu keadilan. Kirana Kartika, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk merayu putraku. Aku sarankan kau pergi dengan sukarela jika kau tahu diri. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan padamu. Bibi Rahayu, aku tidak merayu. Ini Mama, akulah yang lebih dulu menyukai Kirana. Mama tidak seharusnya menyalahkannya. Kamu. Bibi Rahayu, lihat sendiri. Kamu ini bodoh sekali. Apa sebenarnya yang kau sukai dari dia? Apakah kau suka hidup pribadinya yang amoral, atau kau suka dia yang moral bejat? Mama, bagaimana Mama bisa punya foto-foto ini? Berapa lama lagi kau mau menyembunyikannya dariku? Santi sudah menceritakan semuanya padaku. Kenapa kau tidak mencari orang yang baik, malah mencari wanita seperti ini? Meskipun kau tidak punya malu, keluarga Wijaya masih punya harga diri. Bibi Rahayu, tenangkan diri Anda. Mama, jangan dengarkan omong kosongnya. Foto-foto ini semua hasil rekayasa dia. Bibi Rahayu, bagaimana mungkin foto ini saya yang memanipulasi? Saya hanya melihatnya. Takut Aditya tertipu, jadi saya langsung memberitahu Anda. Jangan menangis, nak. Jangan menangis. Bibi tahu. Aditya, kenapa kau menuduh Santi? Ibu Santi adalah sahabat terbaikku dulu. Sekarang ibunya sudah tiada, aku adalah ibunya. Jika kau menuduhnya, aku akan menerapkan hukum keluarga padamu. Mama, kenapa kau? Cukup, Kirana Kartika, wanita sepertimu. Sudah sering kulihat, sekarang juga kau ceraikan Aditya, keluarga Wijaya. Tidak bisa menerima wanita sepertimu. Mama, aku tidak akan bercerai. Ini bukan keputusanmu. Bibi Rahayu, jangan marah, aku akan mengambilkan air untukmu. Kirana Kartika, aku punya Bibi Rahayu yang mendukungku. Jika kau tahu diri, cepatlah bercerai. Bibi Rahayu, aku tidak akan bercerai dengan Aditya. Apa? Aku meremehkanmu. Ternyata kau memang punya cara. Tak heran kau bisa membuat putraku tergila-gila. Bibi Rahayu, kau harus membelaku. Sudah, jangan bicara. Kirana Kartika, wanita sepertimu sudah sering kulihat. Kau hanya ingin uang kan? Kartu ini berisi 100 juta. Cukup untukmu. Hidup mewah setengah hidup. Ambil uang ini dan tinggalkan putraku. Mama, aku. Bibi Rahayu, aku rasa kau salah paham. Aku tidak mengincar uang Aditya Wijaya. Kurang. Ini 200 juta. Bibi Rahayu, aku 300 juta. Aku sarankan jangan terlalu serakah. Kalau tidak, kau tak akan dapat apa-apa. Kirana. Kirana Kartika, kenapa kau tak berpura-pura lagi? Benar juga, wanita sepertimu pasti belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Aditya, sekarang kau pasti sudah melihat wajah aslinya kan? Kau bicara omong kosong. Kirana bukan orang seperti itu. Santi Prawira, aku pernah menganggapmu sahabat terbaikku, tapi tak kusangka kaulah yang paling menyakitiku. Mulai sekarang, aku tak akan menganggapmu sahabat dekat perempuan lagi. Bibi Rahayu, uang ini bisa membeli banyak hal, bahkan bisa membeli prinsip hidup Santi Prawira, tapi tak bisa membeli martabat Kirana Kartika. Mama, jangan harap bisa memisahkan kami lagi. Bibi Rahayu, lihatlah dia, berani bicara seperti ini di depan Anda. Kalau sampai menikah ke keluarga Wijaya, apa jadinya? Aku tidak menyangka kamu bisa menahan godaan. Tapi, benar juga, wanita sepertimu paling pandai berhitung. Kamu mengorbankan uang ini agar nanti kalau menikah ke keluarga Wijaya kami, kamu bisa dapat uang sebanyak apapun. Tapi dengarkan baik-baik, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke keluarga Wijaya kami. Mama, Kirana bukan orang seperti itu. Bagaimana Mama bisa bicara seperti itu? Diam, kamu baru mengenalnya beberapa hari, sulit mengetahui isi hati orang. Bagaimana kamu berani memastikan foto-foto skandal itu palsu? Apakah kehidupan pribadinya bersih di belakang? Mama, aku yakin pilihanku tidak salah. Aditya, Kamu membuatku mati karena marah. Kamu masih berani membantahku seperti ini? Sepertinya kalau aku tidak memukulmu, kamu tidak akan sadar. Paman Pratama, berikan dia hukum keluarga. Nyonya, Tuan muda dia. Apa? Perkataanku tidak berlaku lagi? Aduh, Bibi Rahayu, Anda duduk dulu di sini. Tenangkan diri Anda. Nyonya, Aku akan bertanya pada kalian satu kali terakhir, kalian mau bercerai atau tidak? Bibi Rahayu, tenang saja Santi. Hari ini, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mama,
Aku tetap bilang begitu, aku tidak akan bercerai dengan Kirana. Eh, Kirana, kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka? aku baik-baik saja, Bibi Rahayu berhenti. Kirana Kartika, kamu jago sekali berakting. Bibi Rahayu tak memukulmu keras. Kamu sengaja jatuh agar dikasihani. Bibi Rahayu, Kirana Kartika ini paling jago akting. Dulu dia selangkah demi selangkah merebut Kak Aditya dariku. Baiklah, pokoknya hari ini kalian berdua harus bercerai. Siapa yang berani menceraikan mereka? Mama, kenapa Mama datang? Dokter bilang, Mama perlu banyak istirahat. Hem, kalau aku tidak datang, menantu cucu perempuanku ini akan diusir oleh kalian. Mama, menantu cucu perempuan apa? Ini semua hanya kekanak-kanakan. Tidak sah. Pernikahannya sudah diadakan, surat nikahnya juga sudah diurus. Kenapa bukan menantu cucu perempuan lagi? Nenek, jangan marah lagi. Menurutku, ini sama sekali bukan salah Bibi Rahayu. Yang utama adalah, Kirana Kartika ini, apa yang dia lakukan di belakang sangat keterlaluan. Kehidupan pribadinya sangat tidak senonoh. Aduh, coba, Nenek lihat. Santi, kamu memfitnahku. Ini jelas-jelas kamu yang mengeditnya. Aku memfitnahmu. Apa buktimu kalau aku memfitnahmu? Jelas-jelas kamu yang memfitnahku, kan? Apa buktimu kalau aku yang mengeditnya? Aku punya. Indra, berikan padaku bukti yang kuminta kau kumpulkan. Kamu mau bukti? Kan? Ini bukti yang kuberikan padamu. Preman yang bersekongkol denganmu sudah mengaku. Ini pengakuannya dan catatan transfer antara kamu dan dia. Apalagi yang bisa kamu katakan? Palsu, semua palsu. Semua palsu. Santi. Bibi Rahayu, dengarkan aku. Ini. Pasti, Kirana Kartika, pelakor itu yang memalsukan dan memfitnahku. Percayalah padaku. Cukup. Keluarga Wijaya kami tidak mentolerir pembohong. Paman Pratama, usir Santi Prawira ini keluar. Mama. Nona silakan. Bibi Rahayu. Percayalah padaku, Bibi Rahayu. Ada apa? Tidak apa-apa. Hei, hati-hati. Oh. Kamu tadi di rumah, kenapa begitu yakin memilihku? Aku hanya tidak suka perasaan diatur oleh keluarga. Begitu ya? Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Lebih baik ke kantor saja. Akhir-akhir ini sudah lama tidak ke sana. Banyak pekerjaan menumpuk yang harus diselesaikan. Kebetulan aku juga mau ke kantor untuk melakukan beberapa hal. Oh ya, kantormu itu adalah anak perusahaan di bawah grup Wijayaku. Bagaimana kalau aku minta Indra untuk membuat beberapa pengaturan untukmu? Tidak perlu. Aku lebih baik jangan sampai orang kantor tahu tentang hubungan kita. Apa? Itu. Sebaiknya kita cepat pergi. Oh, baik. Kirana, Ada apa? tolong urus dokumen ini. Oh. Hari ini harus diserahkan. Baik. Sial, mungkinkah aku sudah jatuh cinta pada Aditya Wijaya? Tapi kita hanya pernikahan kontrak. Dan Aditya Wijaya seharusnya lebih menyukai Santi Prawira, kan? Jangan dipikirkan. Nanti kalau sibuk, aku tidak akan terlalu banyak berpikir. ...30 detik. Aku akan memikirkan caranya. Kirana, kamu ikut aku keluar sebentar ya. Oh, Bapak Wijaya, tunggu sebentar ya. Pekerjaanku belum selesai. Anda
Halo Aditya, ini Santi. Apakah kamu ada waktu siang ini? Aku ingin mengajakmu makan siang. Tidak. Tunggu dulu. Bibi Rahayu yang menyuruhku datang. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia sampaikan padamu. Lokasi. Kalau begitu di kantormu, di seberangnya saja. Bapak Wijaya masih mencariku? Ada apa mencariku? Siapa ini? Bukan urusanmu. Kak Aditya, ini dari Bibi Rahayu untukmu. Maksudnya, dia ingin aku masuk ke kantormu untuk membantumu mengurusnya. Kau masuk ke kantorku? Tidak mungkin. Tidak apa-apa Kak Aditya, Bibi Rahayu sudah tahu kau akan bilang begitu. Dia bilang kalau kau tidak membiarkanku masuk kantor, dia akan mencari masalah dengan Kirana Kartika. Baiklah, aku bisa membiarkanmu masuk ke kantorku. Tapi jangan pernah melewati batasanku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Kenapa tidak mengangkat telepon? Sudah kuduga Kak Aditya yang terbaik padaku. Sekarang aku umumkan sesuatu. Mulai sekarang, Santi Prawira akan menjadi manajer departemen kalian. Silakan saling berkenalan. Santi, kenapa kamu datang ke kantor? Itu sudah disetujui dan diputuskan oleh Dewan Direksi. Kalian coba saling menyesuaikan diri saja. Lama tidak bertemu Kirana. Aku akan mengecek proyeknya. Kirana Kartika. Kak Aditya sendiri yang memasukkanku ke kantor ini. Itu berarti dia peduli padaku. Kamu pikir kamu pantas merebut priaku? Mama, bisakah Mama berhenti mengurusi urusanku? Mama memasukkan Santi Prawira ke kantor. Apa maksudnya itu? Ada apa? Apa aku tidak boleh membantu putri sahabatku? Lagi pula, kesalahpahaman apa yang tidak bisa diselesaikan? Kalian berdua coba saling menyesuaikan diri dan bicarakan baik-baik. Bukankah semuanya akan beres? Mama! Baiklah, ingat untuk menjaga Santi baik-baik. Jika aku tahu Santi menderita sedikit saja di tanganmu, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Kirana Kartika, selesaikan ini sebelum pulang kerja. Santi, ini terlalu banyak kan? Lagi pula, banyak dari ini bukan tugas utamaku. Lakukan saja jika aku menyuruhmu. Tidak perlu banyak bicara. Santi, jangan keterlaluan. Kamu balas dendam pribadi dengan jabatan. Mana ada aku balas dendam pribadi dengan jabatan. Ini semua dokumen yang dibutuhkan hari ini. Cepat selesaikan saja. Oh, ya. Sekarang kita di kantor. Mulai sekarang. Kamu harus panggil aku, manajer. Jangan lupa lain kali. Santi Prawira, berhenti. Menurutku, kita perlu bicara terbuka. Bicara terbuka? Bagus. Mau bicara soal kamu, jalan kecil, yang menggoda suamiku, atau soal masalah-masalah pribadimu yang busuk itu? Tidak. Benarkah? Dia melakukan apa? Sial, dia benar-benar melakukan hal seperti itu? Tidak mungkin. Nampelahara. Kampah. Oh, ya. Mungkin kalian belum tahu. Kirana Kartika itu, di kota Tirta kita ini, terkenal sebagai Ratu Photoshoot. Apa? Astaga, apa ini? Astaga. Ya Tuhan, benarkah ini? Benarkah ini? Ya ampun. Foto ini palsu. Palsu. Tidak ada gunanya, Kirana Kartika. Kamu pikir mereka tidak tahu foto ini palsu? Hah, mereka hanya ingin melihatmu dengan prasangka. Ini adalah sifat manusia. Santi, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Apa kamu masih Santi yang kukenal? Kenapa aku jadi seperti ini? Itu semua karena kamu.
Kalau bukan karena kamu ikut campur di depan Aditya Wijaya, mana mungkin aku jadi begini. Sedang apa kalian? Berisik sekali. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang ikut campur. Ada apa? Aditya, jangan salahkan Kak Kirana. Aku jatuh sendiri, tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Bukan aku... Sudah, jangan bicara dulu. Indra, bawa dia untuk diobati. Baik, ayo Nona Prawira. Apa yang kalian lihat? Apa pekerjaan kalian kurang? Baiklah. Bagaimana kalau kamu pulang dan istirahat hari ini? Aditya Wijaya ternyata memang lebih peduli pada Santi Prawira. Hah. Hei, coba ceritakan, ada apa sebenarnya hari ini? Ini kan mudah saja. Pasti si Kirana Kartika, pelakor naik tahta, dan pacar resminya, Santi Prawira, sudah kembali. Lihat saja, kali ini di kantor pasti ada tontonan seru. Kalian pasti sudah melihatnya. Aku adalah pacar resmi Bapak Wijaya kalian. Jadi, mulai sekarang, perhatikan baik-baik apa yang kalian katakan di kantor. Kalau tidak, tanpa sengaja, ada yang dipecat, itu tidak bisa dipastikan. Santi Prawira, masuk sini. Kalian semua, bekerja yang benar. Ah, Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Oh, terima kasih ya. Wah, kebetulan sekali Kirana. Fadli Permana, kenapa kamu bisa ada di sini? Rumahku memang di sini. Oh, begitu ya. Apa lampu di rumahmu rusak? Perlu ku bantu? Oh, tidak perlu. Terlalu merepotkanmu. Repot apanya? Mana ada gadis yang ganti lampu sendiri? Ayo. Sudah beres? Sudah beres. Hati-hati, hati-hati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati. Ada apa ini? Kamu kan perempuan, hati-hati dong. Untung lukanya tidak dalam, kalau tidak nanti berbekas. Kan tidak bagus. Nggak apa-apa, terima kasih. Nggak apa-apa, kamu nggak usah sungkan. Bukankah aku cuma menyatakan cinta dan ditolak? Itu urusanku, kamu juga jangan merasa terbebani. Sudah larut, aku pulang dulu. Aku antar kamu. Nggak apa-apa, kamu kembali saja. Siapa dia? Jadi kamu suaminya Kirana? Aku pengagum Kirana, kamu bisa memanggilku Fadli Permana. Aditya, Dia adalah Kirana. Jika seorang pria benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membiarkanmu sendirian di tengah malam mengganti bohlam sendiri. Apalagi mengabaikanmu saat kamu tidak berdaya, benar kan?
Tidak perlu orang luar sepertimu datang ke rumah kami mengganti bohlam. Itu masih lebih baik daripada orang yang terlihat akrab, tapi sebenarnya tidak peduli sama sekali pada Kirana. Apa kamu tahu tangannya terluka saat mengganti bohlam? Kamu tidak tahu, tapi aku tahu dan aku masih bisa merawatnya. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu terluka. Biar aku lihat. Sekarang mulai berlaga, jangan munafik lagi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kirana, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, ingat telepon aku. Kamu suka dia, ya? Lalu apa hubunganmu dengan Santi Prawira? Kami hanya hubungan biasa. Lalu bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan pria itu? Itu bukan urusanmu. Cih, bukan urusanku? Hebat sekali bukan urusanku. Menurutku kamu hanya ingin bersama pria itu. Kirana. Oh, Kirana. Dia masih peduli pada Santi. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Semua ini hanya angan-angan sepihakmu saja. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa kamu begitu tidak sabar untuk tinggal bersama pria itu? Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Kirana, jangan begitu. Aditya Wijaya, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi kita hanya pernikahan kontrak. Aku tidak seharusnya mengganggu kehidupan normalmu. Kirana, apa kamu benar-benar berpikir begitu? Kita bercerai saja. Hei kakak ipar perempuan, kamu mau kemana? Hei Kak Aditya, ada apa ini? Kakak ipar perempuan kenapa? Dia mau bercerai denganku. Kenapa kamu tidak mengejar kakak ipar kembali? Aduh Kak Aditya, aku beritahu kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kakak ipar. Luruskan kesalahpahaman. Jika kamu benar-benar mencintainya, cepat kejar dia. Aku beritahu kamu pasti akan menyesal. Wah, Kirana, kebetulan sekali. Setelah berpisah kemarin, kita bertemu lagi hari ini. Benar-benar takdir. Memang kebetulan. Kamu mau kemana? Kelihatannya kamu mau keluar. Bagaimana kalau aku antar? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Hei, Kirana, jangan sungkan begitu. Bukankah kita akan segera bersama? Fadli Permana, omong kosong apa ini? Apa maksudmu kita akan segera bersama? Kirana, kenapa? Bukankah kau juga menyukaiku? Kalau tidak, kenapa? Tadi malam kau memintaku datang ke rumahmu untuk membantumu mengganti bohlam? Saya rasa kau salah paham. Tidak mungkin, Kirana. Apa karena kau sungkan padanya? Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Fadli Permana dan Aditya Wijaya tidak ada hubungannya. Aku memang tidak pernah menyukaimu sama sekali. Dulu kau membantuku, aku sangat berterima kasih. Tapi itu tidak berarti aku menyukaimu. Tidak mungkin, Kirana. Kau pasti membohongiku, kan? Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotormu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin Kirana menolakku? Fadli Permana, Kirana sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Dia tidak menyukaimu. Bahkan tanpaku pun, dia tidak akan menyukaimu. Jangan lagi mencari-cari masalah. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Beraninya kau menyalahkanku? Di mana kau saat Kirana butuh bantuan? Kau tidak pantas untuk Kirana. Cepatlah bercerai. Sudah kubilang aku akan menunggumu. Fadli, aku dan Kirana tidak akan bercerai. Cepat singkirkan pikiran itu. Aku sedang bicara dengan Kirana. Kau ini siapa? Beraninya kau menyela? Fadli, kami tidak akan bercerai. Dan tidak akan ada apa-apa antara kita. Maaf, jika kemarin kau salah paham. Kirana. Sudah dengarkan, cepat pergi. Kirana, aku tidak akan menyerah. Hanya sampah seperti ini, berani-beraninya merebut istriku. Kirana, ayo kita pulang. Aku tidak akan pulang. Kita juga akan bercerai. Aku tidak seharusnya mengganggumu lagi. Kirana Kartika, selama aku tidak setuju, jangan harap kau bisa bercerai denganku. Tapi, Kirana, sebelumnya aku salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. lalu kau dan Santi Prawira. Apa?
Ibu kandungku, Ada apa? barusan ada yang telepon aku, mengatakan ibu kandungku datang mencariku. Tunggu apa lagi? Sekarang aku antar kamu menemuinya. Tapi, aku dibuang sejak kecil dan tidak pernah bertemu ibu kandungku. Aku rasa, jangan-jangan ada kesalahan. Kita putuskan setelah bertemu. Begini saja. Bagaimana kalau kamu tinggalkan barangmu di rumah dulu? Nanti aku antar kamu menemuinya. Indra, bawakan kalung mutiara yang kubeli di lelang beberapa hari lalu. Ibu kandung Kirana datang mengunjunginya. Jadi pas untuk dibawa. Oh, kamu Kirana, Mama akhirnya menemukanmu? Tidak kusangka. Setelah kita ibu dan anak terpisah dulu, kita tidak pernah bertemu lagi. Nak, kenapa kamu tidak mengenaliku? Aku ini mamamu. Dulu waktu kecil aku membawamu bermain ke kota Tirta. Kamu tersesat sendiri. Aku memang tidak ingat, waktu itu aku masih terlalu kecil. Benar juga, waktu itu. Kamu masih terlalu kecil. Dan aku juga sudah tua. Kirana, kamu akan mengerti setelah melihat foto ini. Ini foto masa kecilku. Kamu benar-benar mamaku? Kirana, kamu belum memperkenalkan, ini siapa? Mama, ini suamiku. Halo Bibi, nama saya Aditya Wijaya. Saya suami Kirana. Suami? Apakah keluarganya kaya? Atau sangat berpengaruh? Mama, kenapa Mama begitu? Putriku sangat cantik. Tentu saja dia harus menemukan pasangan yang baik. Orang biasa tidak pantas untuk putriku. Dengan kecantikan yang luar biasa ini. Kirana, aku ada urusan sebentar. Ngobrol saja dengan Bibi. Pria ini tidak bisa diandalkan. Menurutku, lebih baik mencari pemuda bermargagu itu. Yang bermargagu? Fadli Permana? Oh, benar sekali. Fadli Permana itu. Mama, bagaimana Mama bisa mengenalnya? Ada apa? Menurutku pemuda ini sangat cocok denganmu. Dia langsung memberiku ini itu dan bahkan bilang akan membawaku menginap di hotel mewah. Tidak seperti yang ini, yang tidak menunjukkan apa-apa. Halo Indra. Bukankah kau bilang Kirana yatim piatu dan diadopsi ibu angkatnya? Kenapa sekarang ibu kandungnya tiba-tiba mencarinya? Kurasa ada yang tidak beres. Pergi, bantu aku selidiki. Aditya Wijaya. Fadli Permana, kenapa kau di sini? Tentu saja aku datang menemui ibu mertua masa depanku. Kirana adalah milikku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Mama jangan bicara sembarangan. Aku tidak mungkin menyukai Fadli Permana. Oh, Fadli sudah kembali. Bagaimana dengan masalah hotelnya? Bibi, aku sudah mengatur semuanya. Kalau begitu, mari kita pindah sekarang. Baik, baik, baik. Ayo, Bibi. Hei, Bibi. Lihat, ini hotel yang kupesan untukmu. Fadli, ini. Apakah ini hotel yang kau pesan? Bukankah ini terlalu mahal? Oh, Bibi, kau adalah ibu kandung Kirana. Ini semua yang harus kulakukan. Kalau begitu, mari kita masuk. Ayo. Baik, baik, baik. Bibi, silakan lewat sini. Andai saja kamu menantuku. Mama jangan ngawur. Aku sudah menikah dengan Aditya Wijaya. Tidak mungkin aku bersama Fadli Permana. Kirana, dulu waktu kecil kamu selalu menuruti Mama. Sekarang kenapa? Mama, bukan itu maksudku. Hanya saja... Bibi, jangan paksa Kirana lagi. Aku tulus bersama Kirana. Apa gunanya ketulusan? Bukankah masyarakat paling menghargai materi? Lihat saja Fadli, sekali bertindak, langsung hotel sebesar ini. Bisakah kamu menandinginya? Sebaiknya kamu ceraikan Kirana kami. Ini Mama? juga bagus untuk Fadli. Bibi, aku tidak akan menceraikan Kirana. Lagi pula, Anda menghargai materi. Kebetulan sekali, akulah orang yang paling berhak bicara soal materi di kota Tirta. Hotel yang ada di depan mata Anda ini adalah properti keluarga Wijaya kami. Anak muda ada batasnya untuk pamer. Hotel ini adalah properti keluarga Wijaya Kota Tirta. Mana mungkin kamu bisa mengakuinya? Kirana, lihatlah baik-baik bagaimana pria ini membual. Pria ini tidak pantas untukmu. Mengaku aku? Aditya, kalian jangan bertengkar lagi. Sebaiknya kita naik dulu. Bibi, biar saya antar Anda masuk. Jalanlah ini adalah dengan hotel baik. termewah di Kota Tirta. Bibi, hotel ini lumayan kan? Baik, baik, baik. Bibi, berapa lama Bibi akan tinggal di kota Tirta kali ini? Aku bisa mengajakmu dan Kirana berkeliling. Lagi pula, Kota Tirta adalah ibu kota kuno 3 dinasti dan tujuan wisata. Ah, tidak usah berkeliling. Alasan aku datang ke kota Tirta kali ini, pertama, untuk melihat Kirana di kota Tirta, dan yang kedua,
Keluargaku benar-benar hidup susah, jadi aku berpikir Kirana, bisakah memberi sedikit uang pensiun untuk membantu kami? Uang pensiun? Tapi mama aku juga tidak punya uang sekarang. Semua uangku sudah untuk mengobati ibu angkatku. Apa tidak punya uang? Kirana, meskipun dulu kamu hilang, tapi bagaimanapun juga, kita adalah ibu dan anak kandung, darah lebih kental dari air. Bagaimana bisa kamu begitu? Bibi, meskipun Bibi adalah ibu Kirana, tapi Bibi tidak memiliki jasa membesarkan Kirana, kan? Langsung meminta uang memang sedikit tidak pantas. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Aku adalah suami Kirana. Cih, suami apa? Aku ini ibu Kirana, aku beritahu kamu. Jika aku tidak mengakui, kamu tidak akan pernah menjadi suami Kirana. Mama, aku benar-benar tidak punya uang. Kirana, kurasa kamu memang tidak mau kasih mama. Ini salahku juga. Andai saja dulu aku tidak kehilanganmu. Mama, kenapa mama masih bilang begitu? Aku benar-benar tidak punya. Bibi, jangan salahkan Kirana. Kurasa pasti Kirana menikah dengan Aditya Wijaya. Uangnya diambil olehnya. Kalau tidak, dengan sifat Kirana, mana mungkin dia tidak peduli pada Bibi? Kartu ini berisi 1 juta. Uang ini kubayarkan untuk Kirana. Bibi, terimalah. Menurutku, Fadli memang lebih pengertian. Jauh lebih baik daripada orang tertentu. Mama jangan bicarakan Aditya lagi. Kirana, jangan membela Aditya Wijaya lagi. Menurutku, Bibi tidak salah. Pernikahan dari dulu adalah perjodohan. Pernikahan yang tidak disetujui orang tua itu tidak sah. Apalagi dia juga tidak cukup menghormati Bibi. Fadli Permana. Aditya Wijaya, kamu terus bilang, kamu suami Kirana. Saat Bibi sangat butuh uang, kamu malah menghindar dengan berbagai alasan, bahkan datang menemui Bibi pun, tidak menyiapkan hadiah sedikit pun. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Fadli Permana, jangan mencari-cari masalah lagi. Bukan urusanmu bagaimana saya bertindak. Lagi pula, bagaimana kamu tahu saya tidak siap? Bahkan jika kamu siap, itu tidak akan sebanding dengan milikku. Bibi, ini kalung mutiara yang saya siapkan untukmu. Nilai pasarnya dimulai dari 1 juta. Saya baru saja membelinya di lelang, lihatlah. Oh, bagus sekali. Ini benar-benar bernilai 1 juta. Kalau begitu, bukankah saya tidak perlu khawatir soal makan dan minum di sisa hidup saya? Fadli Permana, apa kamu benar-benar berpikir dengan kalung mutiara palsu bisa menyuap ibu Kirana dan membuat Kirana menikahimu? Jangan bermimpi. Bagaimana mungkin dia tahu? Palsu? Ada apa sebenarnya nih? Kirana, jangan khawatir. Lihat saja bagaimana saya akan membongkar orang munafik ini. Fadli, ada apa sebenarnya ini? Bibi, Kirana, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti menjebak saya. Apa kau benar-benar berpikir kalung mutiara palsu bisa menyuap ibunya Kirana? Jangan harap. Palsu? Bibi Kirana, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti memfitnahku. Aku memfitnahmu atau kau memang sudah merasa bersalah? Omong kosong. Kalung mutiara ini kubeli di lelang. Bukti apa yang kau punya? Bahwa kalung mutiara ini palsu. Baik, akan kubuktikan. Bagaimana kalau sudahi saja? Hari ini aku akhirnya menemukan ibu kandungku, jadi jangan bertengkar lagi. Kirana, jika aku menyerah lagi, dia akan semakin lancang. Kali ini, aku akan membuat Fadli Permana tidak berani mengganggumu lagi. Indra. Bibi, ini kalung mutiara yang Bapak Wijaya minta aku antarkan, bernilai 1 juta. Nah, ini sertifikat pembelian Bapak Wijaya dari lelang. Jika kau tidak percaya, mau kupanggil staf lelang untuk datang melihatnya? Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Setahu saya, lelang kelas ini bukan untuk sembarang orang. Siapa kamu sebenarnya? Hehe, dia adalah Presiden Grup Wijaya Kota Tirta. Apa? Ini tidak mungkin. Setahu saya, Presiden Muda, Grup Wijaya seharusnya bersama wanita bernama Santi Prawira. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan Kirana? Apa kamu tidak takut dihukum karena menyamar sebagai Presiden Muda Grup Wijaya? Fadli Permana, dia benar-benar Presiden Grup Wijaya. Apa? Bagaimana bisa Kirana juga? Kamu. Bibi Anda. Siapa bibimu? Di mataku, hanya Aditya yang menjadi menantu idaman. Bibi, bagaimana bisa Anda? Aditya Wijaya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda adalah Bapak Wijaya dari Grup Wijaya? Sepertinya dia masih tidak percaya. Mengerti? Palsu-palsu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda adalah Bapak Wijaya dari Grup Wijaya? Palsu, palsu, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Indra, suruh dia keluar, jangan sampai aku melihatnya lagi. Baik. Aditya, Fadli Permana. Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya, hanya memastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Aduh. Aku tahu Kirana kita ini mendapatkan suami idaman. Ayo, menantu idamanku, cepat duduk. Mama, perubahan sikapmu terlalu drastis. Dulu, aku tertipu oleh si licik Fadli Permana ini. Makanya aku salah paham pada menantu idamanku.
Aditya, Mama, jangan dimasukkan ke hati. Ya. Tenang saja, aku tidak sekecil itu. Bibi tidak perlu meminta maaf. Aku suami Kirana. Bibi adalah orang tua kami. Ini terlalu berlebihan bagi kami. Kirana, karena kamu dan Bapak Wijaya sudah menikah, lalu mahar dari keluarga mereka? Bukankah begitu? Mama, kenapa Mama selalu membahas uang? Aku sudah bilang aku menikah dengan Aditya atas kemauanku sendiri, jadi tidak ada mahar. Apa-apaan tidak ada mahar? Bagaimana bisa begitu? Kirana, kamu juga. Kamu yang cantik jelita menikah tanpa mahar, bagaimana pantasnya? Bukankah ini mempermalukan keluarga mempelai pria? Benar, kan? Menantu idaman. Bibi benar sekali. Aku pasti akan memberikannya pada Kirana nanti. Ah, tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Menurutku hari ini bagus. Kebetulan aku, ibunya, juga ada di sini. Menantu idaman, berikan saja langsung padaku. Baik. Mama, apa yang Mama lakukan? Aditya, Mama tidak mengincar uangmu. Kamu tidak perlu menyiapkan. Kirana, kamu. Kirana, tidak apa-apa. Ini memang harus kuberikan. Aditya. Indra, Ya, Bapak Wijaya. tolong siapkan lagi 30 juta sebagai mahar tambahan untuk Kirana. Baik. Tunggu. Indra, bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Kak Aditya, masalah ini masih dalam penyelidikan, tapi aku yakin hasilnya akan segera keluar. Baik, pergilah. Ingat, laporkan padaku segera setelah jelas. Baik. Bibi, lihatlah 30 juta ini. Apakah pantas untuk pernikahan Kirana? Cukup. Sudah cukup. Aku menyerahkan Putri Malang ini padamu. Aku jadi tenang. Aditya, kenapa kamu... Aku menyukaimu. Tentu saja aku harus mendapatkan persetujuan dan restu dari semua kerabat dan teman di sekitarmu. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Apa kamu tidak mau menikah denganku? Aku tidak tahu. Bapak Wijaya. Indra, bagaimana hasil penyelidikannya? Nyonya Setiawan ini sepertinya bukan ibu kandung kakak ipar. Ibu kandung kakak ipar sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Ini sepertinya bibi kakak ipar. Aku sudah tahu. Bapak Wijaya, ini 30 juta. Bibi, ini 30 juta. Silakan lihat. Bagus. Bagus. Menantu idamanku memang murah hati. Tunggu. Menantu, apa maksudmu ini? Aditya, ada apa? Bibi, tidak apa-apa jika Anda menipu saya, tapi Anda tidak seharusnya menipu perasaan Kirana. Menantu idaman, apa yang kamu katakan? Bibi, kenapa aku tidak mengerti? Benar, Aditya, bagaimana Mama menipuku? Kamu mau bicara sendiri atau aku yang bicara? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aditya Wijaya, sebenarnya ada apa? Cepat katakan. Kirana, wanita ini sama sekali bukan ibu kandungmu. Apa? Bagaimana mungkin? Tapi dia punya foto-fotoku dan ibuku waktu kecil dan lagi dia mirip ibu kandungku di ingatan. Bagaimana mungkin dia bukan ibuku? Ya. Kirana adalah putriku. Menantu laki-laki, aku tahu tentang masalah sebelumnya. Kamu marah, tapi kamu tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Kamu masih berpura-pura. Awalnya, karena kamu dan ibu Kirana bersaudara kandung, kupikir jika kamu mengakuinya, uang ini bisa jadi mahar. Tapi sekarang... Aku. Mama, kamu... Ana, aku dan ibumu adalah saudara kandung. Seharusnya kamu memanggilku Bibi. Tapi, bagaimana menjelaskan foto-foto itu? Foto ini, kutemukan di barang peninggalan ibumu. Awalnya, aku tidak menganggap serius, tapi belum lama ini ada wanita menelponku dan memberitahuku bahwa jika aku menyamar sebagai ibumu, aku akan mendapat uang banyak. Itulah mengapa aku datang mencarimu. Jadi, ibu kandungku sudah... Kirana, jangan sedih. Hidup mati, itu wajar. Kamu masih punya aku. Bapak Wijaya, uang ini? Uang ini adalah mas kawin untuk keluarga Kirana. Karena ibu mertua sudah tiada, ini untuk Anda saja. Terima kasih banyak, Bapak Wijaya. Terima kasih banyak, Bapak Wijaya. Saya doakan kalian bahagia. Kenapa kamu begitu baik padaku? Bukankah kamu dengan Santi Prawira? Bodoh, aku dan Santi Prawira tidak pernah ada apa-apa. Yang kusuka selalu kamu. Lalu kenapa kamu membiarkannya masuk kantor? Itu Mama yang mengatur. Tidak ada hubungannya denganku. Fadli Permana, kau pikir bisa mendapatkan Kirana Kartika? Bisakah kamu bersaing dengan CEO Grup Wijaya? Fadli Permana, apa kau menyerah begitu saja? Aku sudah sia-sia memberitahumu keberadaan Kirana Kartika. Siapa yang bicara? Dasar pecundang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Kirana, Fadli Permana, apa yang kau lakukan? benar-benar kau. Kirana, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Fadli Permana, kau gila. Fadli Permana, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan meninggalkanku. Malam ini aku akhirnya akan mendapatkanmu, Kirana. Kau milikku malam ini. Fadli Permana. Aduh. Ada apa? Pecah. Ini kosmetik baruku. Kau tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja, tapi ini... Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besok aku akan menyuruh orang membelikan yang baru untukmu. Oke. Kirana, kamu barusan memanggilku apa? Tidak ada apa-apa. Kamu jelas-jelas sudah mengatakannya.
Aku ingin mendengarnya lagi. Aku mau tidur. Kamu masuk kamarku kenapa? Tentu saja untuk tidur. Tapi Ada apa? Kita kan suami istri. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tanggung jawab apa? Apa kamu sanggup bertanggung jawab atas ini? Demi aku, kamu menghancurkan impianku untuk menikah ke keluarga Wijaya. Istri, bagaimana kalau malam ini pulang bersamaku untuk makan malam? pulang, tapi selama ini ibu mertua selalu tidak menyukaiku. Jangan khawatir, ada aku. Dan mama akhir-akhir ini menunjukkan tanda-tanda melunak. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita cepat pulang. Baik. Halo Mama, aku dan Kirana baru saja mau ke sana, lalu teleponmu masuk. Baguslah kalau begitu. Urus sendiri. Masalah yang sudah kau buat. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita ke sana dulu saja? Paman Pratama, sebenarnya ada apa? Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebaiknya kau masuk dan lihat sendiri. Santi Prawira, kenapa dia ada di sini? Mama, aku membawa Kirana kembali. Kau masih tahu jalan pulang? Mama, ada apa? Kenapa Santi juga ada di rumah? Kamu masih berani bicara? Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Kamu menghamilkan Santi lalu meninggalkannya begitu saja. Bagaimana aku harus memberi penjelasan kepada ibunya? Apa? Kirana, dengarkan penjelasanku. Aku dan dia tidak pernah. Aditya Wijaya, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Kamu tidak bisa membiarkan anak itu lahir tanpa ayah, kan? Mama, jangan percaya cerita sepihak Santi Prawira. Dia itu sedang membohongimu. Membohongiku? Apa kehamilan itu juga bohong? Ini... Kirana Kartika, sekarang kamu juga sudah lihat. Santi sedang mengandung anak keluarga kita. Jadi, sebaiknya kamu menceraikannya sendiri. Kirana, jangan turuti dia. Aku tidak menyentuhnya. Ini semua adalah tipu muslihat Santi Prawira. Mama, Santi Prawira bilang dia mengandung anak Aditya. Apa ada buktinya? Bukti ya? Santi, jelaskan pada mereka. Aditya, kamu benar-benar akan melakukan ini? Apa kamu lupa malam itu? Di kantor? Jadi malam itu kamu tidak pulang? Kamu bersama Santi Prawira di kantor? Kalau begitu, kenapa kamu masih bersikap baik padaku? Astaga. Kirana, Kirana, malam itu aku tidak bersama Santi Prawira di kantor. Aku pergi menemui Indra. Jika tidak percaya, tanyakan pada Indra. Kamu masih saja membohongiku sekarang? Jangan sentuh aku. Kirana, Semuanya sudahlah. Selain kamu menikah dengan Santi, tidak ada cara lain. Terimalah saja. Aku tidak akan mengakui apa yang tidak kulakukan. Apalagi menikah dengan pembohong yang penuh kebohongan. Bibi Rahayu, aku tidak memaksa Kak Aditya. Aku hanya tidak ingin anak dalam kandunganku tidak punya ayah. Santi Prawira, kau masih saja pura-pura. Cukup Aditya Wijaya. Apa kau sekejam itu? Kau adalah ayah kandung anak itu. Apa hanya karena wanita ini kau akan membuang darah daging keluarga Wijaya? Mama! Cukup, Kirana Kartika. Kau juga sudah lihat sendiri. Sekarang kau adalah satu-satunya orang luar di keluarga Wijaya. Aku sarankan kau segera tinggalkan putraku agar mereka bisa bersatu. Mama, Kirana bukan orang luar. Dia adalah istriku. Aku tidak akan menceraikannya. Aditya, kenapa kau? Kirana, tolong percayalah padaku. Aku bersumpah, seumur hidupku hanya mencintaimu seorang. Aku tidak akan pernah punya hubungan apapun dengan Santi Prawira. Semua ini adalah fitnah darinya. Aditya, aku percaya padamu. Mama, aku... Sekarang memanggilku Mama sepertinya tidak pantas lagi, ya? Bibi Rahayu, kalian bilang anak itu milik Aditya. Apa kalian bisa menunjukkan buktinya? Jika kami menunjukkan bukti, kau akan pergi dari putraku? Ya. Asalkan kalian bisa menunjukkan bukti bahwa anak ini milik Santi dan Aditya, aku akan pergi sendiri. Kirana kau. Baik. Mama, apa yang Mama lakukan? Ambil satu helai rambutmu untuk tes DNA dengan anak di perutnya. Paman Pratama. Nyonya, ada perintah apa? Bawa ini. Gunakan air ketuban yang diambil sebelumnya, lakukan tes DNA. Baik, Nyonya. Kirana Kartika.
Lihat saja bagaimana kau bisa merebut Aditya dariku kali ini. Kalian belum tahu kan? Dokter pribadi yang baru itu pamanku. Loh, Setelah laporan tes DNA Santi Prawira keluar, aku akan lihat bagaimana kau bisa berpura-pura lagi. Nyonya, laporannya sudah keluar. Lihat saja sendiri. Lihat saja sendiri. Ini tidak mungkin. Aku dan dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ini tidak mungkin. Aditya Wijaya, laporan hasilnya sudah keluar. Kau masih tidak mengakuinya. Apa bagusnya Kirana Kartika sampai kau begitu tergila-gila padanya? Kirana Kartika, hasilnya sudah keluar. Sudah waktunya menepati janji tadi. Aku akan pergi sekarang. Akan kulihat siapa yang berani menyuruh Kirana pergi. Mama, kenapa Mama datang? Menantu cucu perempuanku, sudah mau kalian usir? Apa aku tidak boleh datang? Menantu cucu perempuan apa? Mama, Santilah, menantu cucu perempuanmu. Dia sedang mengandung darah daging Aditya. Nenek, lihatlah. Jangan kira nenek tua ini tidak tahu apa-apa. Bawa mereka kemari. Baik, Nyonya tua. Nyonya tua, Nyonya. Anda mencari saya? Itu kamu. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Dokter pribadi ini baru saja direkomendasikan oleh Santi. Seharusnya kalian tidak saling kenal kan? Tentu saja kami kenal. Dia adalah pamannya, Santi Prawira. Pantas saja tes DNA-nya benar. Apa? Dia, pamanmu? Kenapa kau tidak memberitahuku waktu itu? Ini. Jadi, tes DNA-nya juga bermasalah. Kirana, jangan bicara omong kosong. Meskipun dia pamanku, dia akan menanganinya secara adil. Benarkah? Bagaimana kalau kita cari dokter lain dan mengulanginya? Bibi Rahayu, Ini sebenarnya ada apa? Nyonya, ini. Bibi Rahayu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Paman, cepat katakan sesuatu. Kejujuran anak dalam kandunganku sepenuhnya bergantung padamu. Paman, jangan akui ini. Begitu ini terungkap, kesempatan kita masuk keluarga kaya akan hilang sepenuhnya. Katakan saja kau khawatir akan keselamatan anak itu, makanya kau sengaja melakukannya. Nyonya, bayi dalam kandungan Santi pasti milik Santi dan Bapak Wijaya. Hanya saja bayi dalam kandungan Santi terlalu kecil melakukan tes DNA, berisiko keguguran. Jadi, saya sama sekali tidak melakukan tes DNA. Saya hanya memalsukan satu surat keterangan. Paman melakukan ini, meskipun demi anak. Tapi bukankah paman menjebakku dalam situasi yang tidak jelas? Bagaimana ini bisa membuat semua orang percaya Aditya adalah ayah dari anak itu? Santi, Nyonya. Baiklah, apa yang Dokter Wibowo katakan ada benarnya. Jika sampai melukai darah daging keluarga Wijaya, itu bukan masalah kecil. Namun, sebagai dokter pribadi, melakukan penipuan juga bukan masalah kecil. Usir dia. Dilarang bekerja selamanya. Baik, Nyonya. Silakan. Kirana, Adit, nenek pasti akan memberi kalian sebuah keadilan. Santi Prawira, berikan penjelasan yang sebenarnya. Bayi dalam kandunganmu itu milik siapa? Nenek, ini benar-benar... Anda siapa? Saya pacar laki-laki Kirana. Saya datang mencari Kirana. Kirana Kartika, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan lupa, kamu belum bercerai dengan Aditya sekarang. Bibi Rahayu, tidak seperti itu. Fadli Permana, aku sudah bilang aku tidak menyukaimu. Kenapa kamu terus menggangguku? Kirana, aku tahu kamu pasti masih menyukaiku kan? Hanya saja kamu dimanfaatkan oleh pria ini. Singkirkan tangan kotormu. Istriku bukan untuk kamu sentuh. Bibi Rahayu, hari ini keluarga Wijaya harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Fadli Permana, bisakah kamu berhenti mencari-cari masalah di sini? Aku tidak pernah setuju untuk bersamamu. Aditya. Aku percaya padamu, Kirana. Bibi Rahayu, Nenek, aku sudah bilang Kirana Kartika ini tidak pantas kan? Sekarang orang-orang sudah datang ke rumah. Kalau ini sampai tersebar, reputasi keluarga dan wibawa keluarga Wijaya bisa. Kirana Kartika, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini semua? Bibi Rahayu, aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Mama, Nenek, aku percaya Kirana. Kirana, sampai sekarang kau masih saja pura-pura. Dasar pelakor, kau benar-benar hebat. Membuat Kak Adityaku tergila-gila. Santi,
Diam kau. Kau tidak punya hak bicara di sini. Bibi Rahayu, lihatlah. Kirana berani membentakku di depanmu. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Kirana, soal hari ini, jika kau tidak memberi kami penjelasan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aditya, aku. Aku percaya padamu. Fadli Permana, jika kau seorang pria, kejar Kirana dengan jujur, jangan gunakan cara-cara kotor ini. Santi, ada apa denganmu? Ah, Bibi Rahayu, aku tidak apa-apa. Tadi hanya tenggorokanku tidak nyaman. Kirana, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan, istriku, dan kau tidak pernah punya apa-apa. Jadi apa yang perlu kujelaskan padamu? Istri. Aditya Wijaya, jangan kira kau tuan muda keluarga Wijaya, kau bisa berbuat sesukamu. Kau menghamili Santi Prawira, sekarang kau merebut pacar perempuanku. Kau percaya atau tidak? Aku akan menyebarkan aibmu kepada semua rakyat biasa kota Tirta, biar mereka lihat seperti apa moral orang-orang keluarga Wijaya. Omong kosong. Aku omong kosong, kamu sendiri yang tahu urusanmu. Fadli Permana, bagaimana kamu bisa tahu Santi Prawira hamil? Ini mungkin. Mungkin dia baru saja mendengar percakapan kita. Tapi setelah dia masuk, kita tidak pernah membicarakan soal kehamilanmu. Bagaimana dia bisa tahu kamu hamil? Dan kebetulan tahu kalau anak itu adalah anak Aditya Wijaya? Betul, Santi. Ada apa sebenarnya ini? Apa jangan-jangan kamu dan Fadli Permana sudah saling kenal sebelumnya? Bibi Rahayu, ini. Mana mungkin aku kenal pacar Kirana Kartika? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini pasti. Dia ingin mengalihkan pembicaraan. Santi Prawira, menurutku, kamu yang sengaja ingin mengalihkan pembicaraan, kan? Aku mengalihkan pembicaraan apa, Aditya? Kamu ini ada-ada saja. Mengenai masalah hari ini, aku harus membersihkan namaku dan Kirana. Hubungan apa yang kamu miliki dengan Fadli Permana ini? Aku akan tahu setelah menyelidikinya. Indra. Baik, tolong selidiki hubungan apa sebenarnya antara Santi Prawira dan Fadli Permana. Siap, Bapak Wijaya. Aduh, Kak Aditya, bagaimana kamu bisa menuduhku? Seluruh jiwa ragaku sudah kuberikan padamu, tidak bisa lagi menampung pria lain. Bibi Rahayu, Kak Aditya tidak percaya padaku. Apa Bibi juga tidak percaya padaku? Ibuku dan Bibi adalah sahabat dekat perempuan terbaik. Santi, Aditya, mereka mau menyelidiki, biarkan saja mereka menyelidiki. Itu juga akan membuktikan kamu tidak bersalah. Ini. Santi Prawira, apa kamu merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku dan Fadli Permana ini tidak ada hubungan apa-apa. Justru kamu kelihatannya jujur di luar, tapi di belakang Kak Aditya melakukan hal seperti ini. Sampai sekarang kamu masih mau menuduhku? Baiklah, tunggu saja hasil penyelidikan keluar. Aku akan lihat bagaimana kamu bisa mengelak. Kamu, bagaimana ini? Jika Kak Aditya sampai tahu anak yang kukandung adalah anak Fadli Permana, maka aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Bahkan Bibi Rahayu tidak akan membantuku lagi. Kirana Kartika, jangan senang dulu. Aku kalau benar tidak perlu takut mau menyelidiki. Silakan saja. Selidiki saja. Kamu, Kirana Kartika, perutku sakit sekali. Ada apa? Kirana Kartika, aku tahu, kamu membenciku, tapi anak ini tak berdosa. Santi, kamu tidak apa-apa. Santi, kamu harus bertahan. Santi, kamu. Dokter, tolong cepat panggil dokter. Anakku, bertahanlah. Celaka, keluarga Wijaya kita. Bagaimana bisa tertimpa hal seperti ini? Mama, sabar. Santi, bagaimana bisa begini? Bagaimana anak itu bisa tiada? Santi. Fadli Permana, sebenarnya kamu mau apa? Santi, jangan terlalu bersedih. Anak sudah tiada, kita masih bisa punya lagi. Bibi Rahayu, Nenek, ini adalah anak pertamaku. Dan Aditya, ini semua salahku. Andai aku tidak sengaja memprovokasi Kirana, dia tidak akan mendorongku. Aditya, sungguh bukan aku yang mendorongnya. Aku percaya padamu, Kirana. Tapi, sekarang, Bibi Rahayu, aku tidak ingin hidup lagi. Apa gunanya hidup ini? Jangan bicara begitu. Aditya tidak akan meninggalkanmu. Tapi Kirana. Aduh, bagaimana ini? Aku ingin bicara. Fadli Permana, apa kau belum puas membuat keributan di sini? Aditya Wijaya, aku akui kau lebih kuat dariku. Kau juga lebih mencintai Kirana dariku. Aku lega Kirana bersamamu. Aku akui aku sangat menyukai Kirana. Tapi Kirana tidak pernah menerimaku. Semua ini sebelumnya, aku yang menjebak Kirana. Fadli Permana, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Ini keluarga Wijaya. Setiap kata yang kau ucapkan, harus kau pertanggungjawabkan. Santi, saya tahu betul apa yang saya lakukan. Saya sudah salah sekali, saya tidak bisa salah lagi. Kamu,
Santi Prawira, aku tahu kau kejam. Untuk mencapai tujuanmu, menghalalkan segala cara. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melibatkan anak kita. Itu adalah sebuah nyawa. Nyawa? Anak ini milikmu dan Santi Prawira? Betul. Anak ini milikku dan Santi. Malam ibumu datang, aku minum terlalu banyak. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kalian? Sebenarnya aku dan Santi sudah lama saling kenal. Sebelumnya, saat ibumu mencarimu, Santi Prawira juga yang memberitahu. Mengenai hadiah layar giok itu, dia juga yang memberikannya padaku. Hanya saja tidak menyangka. Jadi begitu, Santi Prawira, ternyata semua ini adalah tipu muslihatmu. Bukan, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bibi Rahayu, aku, Santi Prawira, kau seharusnya tidak membohongiku. Sudah kuduga. Ini bohong. Ini bohong. Ini bohong. Kalian harus percaya padaku. Ini Fadli Permana, dia mengada-ada. Dia mengada-ada. Ini adalah hasil penyelidikan Indra, catatan interaksimu dengan Fadli Permana, ditambah ekstra keguguranmu barusan, dan tes DNA dengan Fadli Permana. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Ini tidak benar. Aditya, ini tidak benar. Percayalah padaku. Pengawal, buang wanita jahat ini dari keluarga Wijaya. Kenapa masih diam saja? Aditya, aku sangat mencintaimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aditya, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sangat mencintaimu, Aditya. Kirana, kamu tidak perlu minta maaf. Anggap saja ini kompensasiku padamu. Lagi pula, aku yang salah duluan. Aditya Wijaya, tolong perlakukan Kirana dengan baik mulai sekarang. Jika aku tahu kamu memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan. Ini. Pakai. Bibi Rahayu, ini. Ini cincin turun-temurun menantu keluarga Wijaya. Dulu, nenek Aditya sendiri yang memberikannya padaku. Sekarang, aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya keluarga Wijaya. Bibi Rahayu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil, nak. Kirana, Bibi Rahayu bertanya. Apakah kamu benar-benar menyukai Aditya? Tentu saja. Pakai saja. Patuhlah. Kalau begitu, terima kasih Bibi Rahayu. Masih memanggil Bibi Rahayu? Sini. Aku bantu. Pakaikan. Mama. Iya. Mama. Baiklah, kalian pulang saja. Mobilnya sudah datang. Baik, kalian pulang saja. Aditya, perlakukan Kirana dengan baik. Bergaulah dengan baik. Kirana, apa yang mama kita katakan padamu barusan? Tidak ada apa-apa. Wanita, kamu bahkan ingin membohongi suamimu sendiri? Tidak akan kuberitahu. Ini rahasia antara aku dan mama kita. Kirana, aku pergi ambil mobil. Tunggu aku sebentar di sini, ya? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kirana, kamu di mana? Indra, Kirana menghilang. Cepat bantu aku selidiki. Bagaimana? Kak Aditya, ada kabar. Kakak ipar perempuan sepertinya dibawa ke pinggiran kota. Ayo ke pinggiran kota. Ayo. Kalian ini siapa sebenarnya? Beraninya kalian menculikku. Suamiku itu presiden direktur grup Wijaya, Aditya Wijaya. Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalian siapa? Kenapa menculikku? Kirana Kartika. Sahabatku. Lama tidak bertemu. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikatku? Kirana. Sahabatku. Lama tidak bertemu. Santi? Mau apa kamu? Jangan lakukan hal bodoh. Dengan begini kamu akan jatuh ke jurang yang lebih dalam. Sekarang masih belum terlambat untuk kembali. Aku sudah di jurang, tidak ada jalan kembali. Tidak ada. Kirana, kalau bukan karenamu, bagaimana aku bisa jadi seperti ini sekarang? Aku ingin sekali membuatmu mati mengenaskan. Santi. Sekarang kamu sudah di tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanmu sepenuhnya. Kirana?
Pria yang tak bisa kudapatkan, kamu takkan mendapatkannya. Apa aku baru saja menyakitimu? Aditya pasti merasa kasihan kan? Aditya Wijaya, bukankah dia hanya menyukaimu? Hanya kamu yang akan dinikahinya? Aku ingin lihat setelah kamu dilecehkan, apakah dia masih menyukaimu? Benar kan? Santi. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Cari mati. Kirana, jangan takut, aku datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Santi, kamu lagi. Kamu berulang kali menjebak Kirana, kamu pantas mati. Santi, kamu lagi. Kamu berkali-kali menjebak Kirana, kamu pantas mati. Aku pantas mati? Aditya Wijaya, apa salahku? Salahku hanya terlalu mencintaimu. Aku menyukaimu selama 10 tahun penuh. 10 tahun. Saat kita hampir bersama, Kirana Kartika. Dialah yang mengacau, siapa yang seharusnya mati. Aku tidak pernah bilang, aku menyukaimu. Itu hanya angan-angan sepihakmu saja. Dari dulu sampai sekarang, yang kusuka hanya Kirana. Aditya, kamu... Kirana, jujur saja ya, aku sudah tahu kalau penyelamatku dulu itu kamu. Perasaanku padamu selama ini tidak pernah berubah. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku waktu itu? Aku selalu mengira kamu peduli pada perasaan Santi Prawira, dan lalu Fadli Permana muncul. Aku jadi... Bodoh. Sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu berkali-kali membantuku menyelesaikan masalah. Cukup. Masih bermesraan di depanku? Aditya Wijaya, aku beritahu kau, jika aku tak bisa memilikimu, tak ada yang bisa memilikimu. Santi Prawira, keluarkan semua jurusmu. Hari ini aku takkan biarkan kau menyakiti Kirana. Haha. Baiklah, kalau begitu, di depan matamu, aku akan menghancurkan wanita yang paling kau cintai. Ini adalah bekingan terakhirmu? Bagaimana kau bisa memiliki ponsel Budi Santoso? Indra, bawa wanita berhati kalajengking beracun ini, buang dia ke Siberia untuk kerja paksa. Siap. Kirana, ayo kita pergi. Kirana Kartika, aku tidak akan kubiarkan kau tenang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada apa Kirana? Apa kau merasa tidak enak badan? Aku hanya tidak menyangka sahabat dekat perempuanku dulu akan jadi seperti ini. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku juga sudah mengerti. Semua ini adalah rasakan sendiri. Tapi kau harus mengganti rugi padaku. Siapa suruh kau tidak menyatakan perasaan padaku seumur hidup? Istri, kau juga tidak mengatakannya, kan? Apa itu sama? Aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin kau mengganti rugi padaku. Baiklah. Lalu, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau mencintaiku seumur hidup. Baiklah. Aku berjanji padamu.